Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Gak terasa ya, beberapa hari lagi kita akan segera merayakan Hari Raya Idul Fitri, Lebaran kita bersama. Dan sekaligus saat itu akan kita pungkasi, akan kita sempurnakan dengan saling memaafkan, melepas semua rasa marah, rasa jengkel, tersinggung, atau mungkin dendam kepada siapapun yang disebabkan oleh apapun gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah kita ini sudah siap? Ya, pertanyaan yang menarik, apakah kita memang betul-betul sudah siap untuk melepas perasaan-perasaan negatif kepada orang lain, perasaan-perasaan negatif yang ada dalam diri kita, ya, yang untuk kita lepas, untuk kita menjadi manusia bebas dari perasaan-perasaan yang selama ini mungkin ikut sama kita, yang selama ini mungkin sebetulnya melelahkan, tapi kita mungkin bingung cara membuangnya seperti apa. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk melepas semua itu? Marah memang hal yang sangat manusiawi. Semua pun mungkin pernah mengalaminya ya, pernah mengalami mungkin hingga sampai level dendam dan sebagainya. Tapi ini jadi menarik karena keinginan melepas marah itu tidak semudah yang kita pikirkan gitu ya, karena ini menyangkut perasaan seseorang yang mungkin merasa tersinggung, mungkin merasa dikhianati, atau mungkin merasa dihina dan sebagainya. Nah, saya dan teman-teman kadang-kadang membicarakan tentang hal ini. Nah, sampai kapan kita akan menyimpan perasaan-perasaan negatif itu, perasaan-perasaan yang sebetulnya melelahkan dan kita tidak inginkan gitu, tidak kita inginkan. Oke, sebetulnya kalau menurut obrolan kami, sebetulnya kita untuk menghadapi masalah itu, untuk bisa melepaskan itu, kita harus kembali kepada sebuah kesadaran. Kita harus kembali atau kita harus berlatih untuk mulai memiliki kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran bahwa setiap orang pernah berbuat salah dan bisa berbuat salah dan akan mungkin berbuat salah di hari-hari yang depan, termasuk kita atau apalagi kita gitu ya. Nah itulah, jadi dengan kesadaran bahwa setiap orang itu pernah berbuat salah, bisa berbuat salah dan mungkin akan berbuat salah, maka membuat kita lebih paham lagi bahwa berbuat salah adalah hal yang sangat manusiawi, disengaja atau tidak. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita seringkali lupa atau kurang memahami bahwa ada orang-orang yang memang tidak punya kemampuan atau tidak punya skill yang bagus dalam berkomunikasi, sehingga kata-katanya bisa menyinggung, bisa seperti terdengar menghina, padahal sebetulnya tidak. Dan jangan lupa, sekali lagi bahwa karena kita ini adalah orang yang berbeda, maka maksud A bisa menjadi B tertangkapnya, maksud B bisa menjadi C tertangkapnya. Jadi seperti itu. Jadi gesekan-gesekan antar manusia itu bisa disebabkan karena minimnya kemampuan komunikasi atau perbedaan cara berkomunikasi atau kemampuan komunikasi. Seperti itu. Jadi belum tentu bahwa itu pasti sengaja gitu. belum tentu pasti sengaja. Banyak hal yang pernah terjadi yang saya lihat seperti itu ya. Meskipun seorang yang bergelar tinggi ya, bergelar akademis tinggi, belum tentu adalah orang yang pandai dalam berkomunikasi, belum tentu ya. Karena bidangnya memang beda. Bidangnya adalah mungkin bidang kimia, tidak ahli dalam komunikasi, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus melihat pada ego kita sendiri ya. Kita harus melihat pada ego kita sendiri, bagaimana ego kita dalam menangkap atau dalam menerima masalah-masalah yang ada dalam diri, yang datang pada kita. Karena begini, kalau orang-orang yang egonya itu tidak tebal, ya, tidak amat sangat tinggi, maka akan lebih mudah untuk melupakan, akan lebih mudah untuk menganggap tidak terlalu apa-apa, tidak terlalu penting gitu ya. Atau orang-orang yang sibuk ya, orang-orang yang sibuk ketika
mendapat singgungan-singgungan tertentu tidak akan terlalu terkena gitu, tidak akan terlalu mempermasalahkan karena dia masih punya urusan yang lain yang lebih penting seperti itu. Jadi dalam hal ini memang kita kembali kepada ego kita masing-masing. Ya, jadi sekali lagi dalam obrolan kami simpulkan bahwa untuk bisa melepaskan dengan lebih mudah memang tergantung pada kita masing-masing. Aktornya adalah kita. Aktor dari kita bisa terbebas dari rasa marah dan sebagainya itu adalah kita sendiri. Seperti apa kita bisa memahami dan seperti apa juga kita bisa mengelola ego kita. Kalau kita bukan orang yang menganggap kita ini terlalu penting, maka tidak akan kemarahan itu tidak akan menjadi-jadi. Jadi kemarahan itu akan semakin besar, akan semakin berkobar ketika kita lebih menganggap diri kita ini sangat penting, sangat penting. Kalau orang Jawa bilang, aku kok digituin gitu, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi egonya besar. Ketika kita memegang erat-erat ego kita, memegang erat-erat betapa pentingnya diri kita, betapa kita pegang erat-erat betapa bahwa kita merasa kita tidak layak dibegitukan dan sebagainya, itu akan semakin sulit untuk melepas rasa marah. Oke, jadi seperti itu aja yang bisa saya obrolkan, bahwa ada 3 poin penting di sini. Yang 2 pertama adalah tentang pemahaman, yang terakhir adalah tentang pengelolaan tentang diri kita sendiri. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa segera melepas hal-hal yang sebetulnya bisa kita lepas gitu, dengan menganggap bahwa di dunia ini banyak sekali peristiwa, banyak sekali, boleh dibilang sejak zaman mulai ada kehidupan, banyak sekali kejadian, banyak sekali kesalahan, banyak sekali ketersinggungan, banyak sekali kemarahan, terlalu banyak, ratusan jutaan miliar kejadian dan peristiwa. Dan apakah semua itu sangat penting? Kita harus bertanya, apakah yang terjadi pada kita juga adalah hal yang super penting sehingga itu mengganggu kehidupan kita? Semakin kita menganggap peristiwa itu tidak terlalu penting, diri kita tidak terlalu penting, dan kemudian juga orangnya pun juga tidak terlalu penting untuk terus kita pikirkan, maka insya Allah akan lebih mudah untuk melepas gitu. Kalau saya sih semakin saya nganggap orangnya tidak terlalu penting, peristiwanya tidak terlalu penting, maka akan lebih gampang melepaskan gitu ya. Karena penting sekali untuk menganggap bahwa kita pun juga bukan seseorang atau sesosok makhluk yang terlalu penting untuk kemudian tidak boleh tersinggung, tidak boleh marah dan sebagainya. Sekali lagi, marilah kita berpikir positif bahwa anggap saja ini adalah pelajaran dari Allah. Justru yang paling penting adalah apa yang ingin diajarkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita melalui peristiwa-peristiwa itu. Peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C. Itu yang membuat kita menjadi rendah hati. Dan itu memerlukan kerendah hatian juga. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih rendah hati, sehingga ketika sesuatu yang tidak enak terjadi pada kita tidak mudah berkobar, kita tidak mudah kemudian marah dan kemudian menyimpan sampah kemarahan itu yang akhirnya tidak menyamankan diri sendiri, yang akhirnya justru menyusahkan diri sendiri, melelahkan diri sendiri. Rasanya seperti itu aja, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau dalam video-video saya sempat berbuat khilaf atau apapun. Sekali lagi saya doakan semoga teman-teman sehat-sehat, tetap penuh semangat, dan selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari saya, salam semangat, salam sehat. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Bye.